Benar-benar sebuah perubahan tak terduga dalam hubungan Amerika Serikat dan Kuba. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan kemungkinan pelaksanaan operasi militer baru kali ini terhadap Kuba. Presiden Amerika Serikat awalnya mengingatkan semua orang bahwa militer Amerika sudah pernah melakukan operasi yang sukses di Venezuela dan berhasil menangkap Nicolas Maduro di sana. Setelah itu, Trump mengatakan bahwa hari yang telah ditunggu-tunggu oleh rakyat Amerika selama 70 tahun akan segera tiba. Seperti yang dia katakan, itu akan menjadi fajar baru bagi Kuba. Namun banyak orang bertanya-tanya mengapa Trump kembali menyoroti Kuba pada saat ini, padahal perangnya dengan Iran saja belum selesai. Dan disinilah muncul berita sensasional. Ternyata sehari sebelumnya, perwakilan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengadakan pertemuan di Havana, ibu kota Kuba, dengan para pejabat Kuba, termasuk cucu dari diktator tua Raul Castro, untuk menyerukan penghormatan terhadap kebebasan demokratis dan ekonomi, serta memperingatkan bahaya jika diabaikan. Jadi pada dasarnya, pejabat Amerika datang ke Kuba untuk melakukan negosiasi dan memberikan peringatan terakhir. Pada saat yang sama, Amerika Serikat tiba-tiba mulai menjanjikan berbagai keuntungan kepada Kuba jika Kuba menjadi pro-Amerika. Nama saya Alexei Pici, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Namun sebelum kita mulai episode ini, saya mohon kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, tulis komentar apa saja di bawah episode ini, dan subscribe ke kanal Telegram saya. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi hari ini diketahui bahwa perwakilan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pergi ke Kuba, ke Havana, untuk bertemu dengan pejabat Kuba di sana, termasuk dengan cucu dari diktator tua Raul Castro, untuk menyerukan agar menghormati kebebasan demokratis dan ekonomi, serta memperingatkan tentang bahaya mengabaikan nasihat Amerika Serikat. Lebih dari itu, selain ancaman, delegasi Amerika Serikat juga menawarkan insentif. Misalnya bantuan dalam memulihkan koneksi internet melalui penyediaan layanan satelit Starlink. Pertemuan itu sendiri menandai terobosan diplomatik karena ini adalah pertama kalinya pesawat pemerintah Amerika Serikat mendarat di wilayah Kuba sejak Presiden Barack Obama mengunjungi Kuba 10 tahun lalu. Sebagai upaya untuk mendekatkan hubungan, namun situasi saat ini sangat berbeda dengan yang terjadi 10 tahun lalu. Kali ini Kuba berada di ambang keruntuhan sosial dan yang berkuasa di Amerika Serikat adalah Presiden Donald Trump bersama Menteri Luar Negeri Marco Rubio yang merupakan keturunan Kuba dan mereka jauh lebih enggan untuk memberikan konsesi. Dan seorang pejabat tinggi Departemen Luar Negeri melaporkan bahwa telah terjadi beberapa pertemuan, namun menolak menyebutkan nama-nama pesertanya kecuali satu, Raul Guillermo Rodriguez Castro, yang merupakan cucu Castro. Известный как Раулито-младший. Castro dianggap di Amerika Serikat sebagai perwakilan de facto dari kakeknya, yang tetap menjadi penguasa sebenarnya di Kuba. Dan berdasarkan hasil perundingan, seperti yang ditulis oleh Axios, para pejabat Amerika meyakinkan rezim Castro bahwa, kutipannya, ekonomi Kuba sedang mengalami kejatuhan bebas, dan bahwa elit penguasa di pulau itu hanya memiliki sedikit waktu untuk melakukan reformasi kunci dengan dukungan Amerika Serikat sebelum situasinya memburuk secara tidak dapat diperbaiki. Dan saat itu, katanya, tidak ada lagi yang bisa membantu. Namun selain menawarkan akses ke Starlink dan membahas perlunya reformasi sistem ekonomi dan pemerintahan Kuba, perwakilan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga menegaskan kembali kebijakan lama Amerika Serikat untuk mendorong pencabutan embargo terhadap Kuba. Dan ini adalah momen yang menarik. Jangan berpikir bahwa Amerika Serikat tiba-tiba melupakan dosa-dosa lama Kuba. Misalnya, Amerika Serikat siap mencabut embargo terhadap Kuba, tetapi hanya jika Kuba membayar kompensasi kepada warga dan korporasi Amerika Serikat yang aset dan propertinya disita di pulau itu setelah revolusi tahun 1959. Pembebasan tahanan politik juga merupakan syarat wajib. Dan yang penting, memberikan kebebasan politik yang lebih besar kepada rakyat Kuba, yang pada akhirnya akan mencakup pemilihan umum yang bebas dan adil. Namun menurut saya masalah utama Kuba bagi Amerika Serikat adalah Kuba bekerja sama dengan Tiongkok dan orang Rusia yang liar. Seperti yang dikatakan oleh sumber tersebut, pejabat Amerika menyatakan keprihatinan bahwa kelompok intelijen asing, militer, dan teroris beroperasi dengan izin dari pemerintah Kuba, kurang dari 100 mil dari wilayah Amerika Serikat. Pada akhirnya, tanpa secara langsung mengancam pejabat Kuba,
Amerika Serikat juga dengan jelas menyatakan bahwa pemerintahan Trump tidak akan membiarkan terjadinya bencana di pulau yang terletak 90 mil di selatan Key West. Kutipan dari salah satu pejabat Gedung Putih. Presiden Trump bertekad untuk sebisa mungkin mencari solusi diplomatik, tetapi tidak akan membiarkan pulau itu menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional jika para pemimpin Kuba tidak mau atau tidak mampu bertindak. Dan untuk memperkuat retorika ini, Donald Trump sendiri mulai mengajukan pertanyaan terbuka. Presiden Amerika Serikat mengisyaratkan kemungkinan dilakukannya operasi militer baru, kali ini di Kuba. Presiden Amerika Serikat mengingatkan bahwa militer Amerika sudah pernah melakukan operasi yang sukses di Venezuela dan menangkap Nicolas Maduro di sana. Dan setelah itu, Trump mengatakan bahwa hari yang telah ditunggu-tunggu oleh rakyat Amerika selama 70 tahun akan segera tiba. Ini kutipannya adalah fajar baru bagi Kuba, secara harfiah. Dan sangat segera kekuatan besar Trump ini akan membawa pada hari yang telah ditunggu selama 70 tahun. Ini disebut fajar baru bagi Kuba. Kami akan membantu Kuba. Kami memiliki banyak orang Kuba Amerika yang luar biasa. Di Miami, ada banyak orang Kuba yang dianiaya dengan kejam dan keluarga mereka dibunuh serta mengalami kekerasan. Namun keyakinan Donald Trump seperti itu mungkin akan diuji dalam beberapa hari ke depan. Seperti yang Anda tahu, dia sudah membiarkan satu kapal tanker minyak Rusia masuk ke Kuba, meskipun sebelumnya mengancam akan melakukan blokade total. Lalu dia menyatakan bahwa dia tidak keberatan. Dan hari ini diketahui bahwa kapal tanker Universal yang sedang dikenai sanksi oleh Amerika Serikat saat ini sedang berlayar melintasi Samudra Atlantik menuju Kuba dengan muatan Rusia di atasnya. Kapal tersebut berangkat dari pelabuhan Rusia Vistina dan pada tanggal 6 April meninggalkan Laut Baltik dengan dikawal oleh korvet militer Sobrazitelny. Sayangnya, orang Rusia tidak bisa membanggakan diri bahwa mereka secerdas korvet itu. Itu hanya sebuah lelucon. Selanjutnya, pengawalan kapal itu menuju Atlantik diambil alih oleh fregat Armada Laut Hitam Laksamana Grigorovich. Selain itu, sudah jelas bahwa Rusia sekarang sedang berusaha mengirimkan muatan ini ke Kuba. Dan sebelumnya di sana, Sergei Lavrov, Menteri Luar Negeri Federasi Rusia, menyatakan bahwa meskipun ada semua pernyataan dari Trump, mereka tetap akan melakukan apa yang mereka inginkan di Kuba. Singkatnya, Rusia dengan pengawalan militernya mengirimkan kapal tanker yang terkena sanksi ke Kuba, yang jelas-jelas merupakan tantangan bagi Donald Trump. Kita lihat saja apakah dia akan melakukan sesuatu. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda menganggap pekerjaan saya penting, diperlukan, dan ingin mendukung channel YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial melalui donasi atau berlangganan sponsor berbayar lewat tautan dan informasi yang tersedia di deskripsi video ini atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.